tangan Pak Ustaz. Kalau mau minta hujan, doa istisqa, maka jubahnya, sorbannya di mana? Sebelum sholat tadi sorban di sini. Nah, setelah berdoa, sorban dialihkan ke sini. Sunnah, begitu zaman Nabi SAW. Maka tangan, gitu ya, tangan minta di sini. Ketika menolak, Allahumma dafa'ana al-wala wal wabah wal fahsya wal ziba wal riba wal munkar. Jauhkan malapetaka bencana musibah riba zina dan munkar dari negeri kami ini ya Allah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa adillatuh. Zikir disirkan atau dijaharkan? Zikir dijaharkan. Tapi katanya sirnya, Allah ya ayyuhal wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah dirimu dalam dirimu, sebutkan Tuhanmu dalam dirimu, jangan kau bacakan kuat-kuat. Ayat ini turunnya di Makkah. Di Makkah tak boleh zikir kuat-kuat waktu itu, karena kalau zikir kuat-kuat ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Tadi waktu zikir kuat ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada. Zikir kuat itu tak boleh kalau ada orang baca Quran. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Baru masuk ayat tadi. Wazkur rabbaka, sebutlah Tuhan dalam dirimu, diam-diam, jangan kuat-kuat. Ada qori baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak zikir kuat di situ. La ilaha illallah. Tak boleh dengar orang baca Quran. Begitu pemahamannya. Yang ketiga, zikir kuat itu untuk umat Muhammad. Muhammad zikirnya sir karena sudah selamat dari was-was. Adapun kita zikir kuat untuk mengusir setan. Makanya ketika azan berkumandang, setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing melolong menengok jin lagi tentang tukang ngangkau. Katanya yang azan itu suara kuat. Allahu Akbar. Kata setan ini serius atau tidak lagi? Cabut katanya. 5 menit lagi. Wanita bernasib Pak Ustaz. Wanita bernasib tak apa-apa. Yang jadi masalah bukan nasibnya, listriknya 2 inci. Bini orang memukul gendang di depan laki orang. Maka kalau saya mau di Nabi Isra Mi'raj, ibu-ibu mukul gendang, saya suruh beralih. Bu, mohon maaf ya, pergi ke tepi masjid atau ke emperan masjid. Katanya suara perempuan itu aurat. Suara perempuan itu aurat kalau suaranya mendesah-desah. Itu kan. Kalau suara menyanyi tak membangkitkan nafsu, tak apa-apa. Bila Israel datang memanggil, tunjukkan saya laki-laki yang bernafsu mendengar lagu dari suara. Kalau ada orang di sini bernafsu dengar lagu, tolong ikat di kami bawah. Apa hukum koperasi simpan pinjam riba? Masukkan 1 juta, nanti akan berbunga. Tak ada bunganya Pak Ustaz. Oh, kami koperasi tak ada bunga. Lalu apa? Bagi hasil sama ada. Bahasanya jadi olah. Bagi hasil lagi itulah. Bagaimana caranya agar koperasi yang dibuat hukum tidak ada transaksi ribanya Pak Ustaz? Buat tak ada bunga, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yunus dari Bangladesh yang mendapatkan Nobel penghargaan ekonomi dunia. Dipinjamkannya kepada pedagang kaki lima, ibu-ibu di pasar, dipinjamkannya, dikontrol, tapi tak ada bunga. Kalau tak ada bunga, lalu saya dapat apa? Itulah konsep pahala. 1, 2, 3, 4. Kau kasih duit tak balik, namanya sodako. Nih, tak perlu balik, tak usah balik. Yang paling bawah sodako. Di atas itu duit balik, tapi ada barang jaminan. Apa namanya? Gadai. Ini aku kasih cincinku, ku pinjam duit, nanti balik. Kalau tak terbayar, cincin ini hilang. Ini namanya gadai. Yang ketiga, ada pinjaman tapi tidak pakai gadai. Ku pinjam duit kau, iyalah. Apa modalnya? Percayanya. Tak percaya kau sama aku, kita udah lama berkawan, tak ada dusta di antara kita. Gitu. Yang paling atas, yang paling bahaya, apa dia? Kau pinjam ini, tapi nanti kau bayar. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Riba. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba. Al-'afam mudha'afa, berlipat-lipat ganda. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti sempoyongan macam orang kerasukan setan. Anak-anak kita yang hafal Quran ini letaknya bersih, jangan sampai dikotori, error, hang programnya. Payah menghafal gara-gara apa? Karena banyak makan Arab, na'udzubillah.
Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi dirinya, keluarganya, dan orang banyak sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Tadi malam itu yang kita bahas. Dari dalam kandungan ibu mulai berzikir, banyak berselawat. Setelah lahir dikasih taknik korma, setelah itu disusukan oleh ibunya, setelah itu dibawa sholat berjamaah. Senang kita kalau di masjid itu ada anak-anak kecil. Kalau di masjidmu masih ada anak lari-lari, lompat-lompat, teriak-teriak, menjerit-jerit, bersyukurlah, kata Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Berarti masjid itu tetap ada orang sholat berjamaah 20 tahun akan datang. Tapi kalau di masjid itu isinya orang-orang yang hanya ditai-tai malaikat maut saja, tak ada harapan. Lebih banyak melambatu daripada ayat lagi. Allahu Akbar. Selamat dunia akan kiamat. Dididiklah anak ini. Sampai kapan kita mendidik anak ini Pak Ustaz? Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, aku mendidik engkau sampai mati. Kalau aku duluan mati, kau bisikan aku ke telingaku la ilaha illallah. Kalau dulu engkau mati, aku yang akan mengantar engkau ke liang kubur. Mendidik anak tak ada batasan. Kenapa tak tunjuk ajar anak lagi? Dia kalau udah kuliah S1, S2, S3, dia kalau udah dewasa. Itu bukan orang Islam. Orang Islam pendidikan anak unlimited edition. Pandai dia Ustaz. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang amanah, berani menolak korupsi, berani mengatakan kebenaran dan tidak ingkar janji? Wow, Ustaz itu kalau ceramah berapi-api. Jangan terima duit korupsi, jangan terima. Kenapa? Allah, Ustaz itu karena belum dapat bagian aja. Maka ada orang-orang yang diberikan Allah kejujuran. Ustaz Somad, ya nanti kita ke rumah sakit Arifin Ahmad ya, berdoa. Siapa yang mau kita doakan? Ini jamaah Ustaz. Loh, saya kenapa tak kenal? Dia orangnya selalu datang ceramah, tapi dia tak mau duduk di muka, di belakang-belakang. Jabatan dia apa? Dia pejabat tinggi Pak Ustaz. Pernah kami bawakan duit 1 koper. Waktu itu anaknya sekolah di Australia Pak Ustaz. Kami tahu dia sedang kesulitan, kami bawakan duit. Waktu kami serahkan, apa kata dia? Tidak, aku tak mau menyuapkan makanan haram ke anak-anakku. Apa gunanya mereka kaya tapi hatinya tertutup? Khatamallahu ala qulubihim, hati tertutup. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim, mata tak lagi menengok kebenaran. Aku tak mau. Akhirnya sejak itu kami segan dengan dia Pak Ustaz. Tapi ada pula orang yang hantam kormo, bantai saja, riba sudi. Sikut kiri, sikut kanan, tanduk muka, sifat ke belakang. Tak hanya duit tunjangan, duit tunjang, duit sifat, duit tanduk, duit sundul, semuanya bantai. Hati-hati, yang haram ini ke haram juga perginya. Hati-hati, yang haram itu ke neraka jahanam. Ayyumal lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru auladi, tempatnya adalah api neraka. Habis 5 menit, saya tuh bertanya, cepat betul jam dia. Tolong ceritakan sejarah Melayu Riau Lingga, Kerajaan Lingga Pak Ustaz. Kerajaan Melayu Lingga berdiri tahun 1824, lalu kemudian berakhir pada tahun 1911 dengan raja-rajanya yang luar biasa. Loh Ustaz kok tahu? Baru nengok internet semalam. Saya tak pakar sejarah. Tanyakan kepada sejarah budayawan Melayu Riau yang mengerti sejarah. Tapi ingat tahunnya aja bilang. Tahu kan kerajaan Melayu Riau ini nggak tahu Pak, tahun berapa? 1824. Biar mudah mengingat tahun. Ingat, Turki Utsmani tumbang 1924, hancur Turki. Melayu Riau naik, Lingga tahun 1824, sama ujungnya, sama-sama 24. 1824 Melayu Riau Lingga, Turki Utsmani jatuh tahun 1924, sama-sama 24. Ingat angka 24, 24, 24, 24, 24. Jangan keluar menjadi berubah jadi 42. Bagaimana hukumnya jika ada seorang ustaz selalu memberi ceramah kepada orang lain, namun kenyataannya ustaz tersebut tak pernah mempraktekannya pada kehidupannya sehari-hari? Justru kalau bersikap sebaliknya, apa yang disampaikan kepada jamaahnya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ketika Nabi sedang Isra Mi'raj, nampaknya ada peristiwa luar biasa. Ada orang jatuh dari atas, tiba-tiba terlompat jatuh. Itu yang disebut dengan jatuh ke atas. Kalau jatuh kucing, kakinya dulu, jatuh ke atas, perutnya kelopak. Pecahlah perutnya tadi. Setelah pecah perutnya, lalu dia seperti keledai yang menggiring batu untuk menggiling biji gandum. Ini keledai
diikatkan batu besar menggiling biji gandum. Begitulah orang yang sudah pecah perut tadi berkeliling menggiling biji gandum, sedangkan perut tak pecah aja berat luar biasa. Setelah perut pecah usus terburai menggiling biji gandum. Sahabat pun heran, siapa itu ya Rasulullah yang azabnya luar biasa? Itulah ustaz-ustaz yang hanya pandai bicara tapi tak mengamalkan ilmunya. Ini tak pernah disampaikan ustaz. Kenapa? Berkait dengan ilmu ustaz. Saya pun tak pernah saya sampaikan. Maka saya sebagai ustaz cerita masalah zakat, berzakatlah. Saya buatkan satu kotak rumah. Setiap ada saya dapat duit masukkan 2,5%. Setiap dapat 2%. Nanti pas mau puasa baru saya bagikan kepada fakir miskin. Jangan kita aja ceramah bagi sedekah, bagi sedekah. Ustaz tak pernah sedekah. Jangan saya tanya saya. Marah pula ditanya. Ustaz itu ceramah di masjid sana aja, diundang Pak Sekda datang, diundang Bupati datang, diundang Gubernur datang, masjid dekat rumah dia tak pernah. Ustaz terbang aja tak pernah hingga. Maka saya buatlah di dekat rumah saya. Kalau saya sedang berada di rumah, habis sholat subuh, Bapak Ibu kita baca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaitan. Isinya 2000 hadis gabungan antara Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Habis sholat subuh, ibu yang mau masak silakan pulang, bapak yang mau antar anak sekolah silakan pulang, yang mau duduk sama saya ayo. Nah ini jadi kita berbuat di tempat lingkungan kita. Ustaz Somad itu ceramah jangan pakai celana pendek, jangan baju pendek, jangan buka jilbab. Anak orang aja dia ceramahi, anak dia tak dia ceramahi, anak saya ceramahi, adik saya ceramahi. Masalah jilbab celana pendek insya Allah selamat, karena adik saya laki-laki, anak saya laki-laki. Bagaimana cara menghilangkan sifat boros Pak Ustaz? Nabi mengajarkan jangan sampai kaum mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Makanya orang mubazir kalau baca auzubillah setan tak mau lagi. Kalau ada orang mubazir membaca ayat ruqyah, ada orang kerasukan setan, dibacakannya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setannya bukan lari ketawanya. Masa setan mengusir setan? Apa kata dia? Sesama setan dilarang saling mengusir karena perbuatannya sama saja macam setan. Innal mubadzirin, orang mubazir saudara setan. Ingat, masalah makan, masalah pakaian, jangan mubazir, jangan mubazir, jangan mubazir. Pakai cincin satu cukup. Cincin sampai 3 biji. Mana-mana. Mohon maaf Bapak Ibu yang cincin saya dari pagi tadi tak ada saya baca. Bekerja dan sebiji cukuplah. Mati kan tiba-tiba ya. Pakai sepatu satu cukuplah. Ini Akino sampai 1 lemari sepatu. Mati juga orang banyak email dapat kos. 1 lemari di orang korupsi di dunia. Ini sekarang sedang first travel, mewah rupanya dana ibadah haji yang dipakai. Siapa yang memiliki tanggung kepada orang tua laki-laki yang sedang sakit stroke, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, siapa yang bertanggung jawab? Bermusyawarahlah ketiga anak ini, tapi yang paling besar tanggung jawabnya adalah anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki dikasih warisan paling banyak? Karena tanggung jawab yang paling besar. Anak perempuan maka diminta izin suaminya, tapi kalau suaminya orang yang baik, apa kata dia? Istriku, kau jagalah ayahmu, karena dia yang membesarkanmu, mengasihi kau makan. Adapun berjumpa dengan aku setelah kau gadis cantik jelita, maka kau jagalah ayahmu. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, kau mana? Mau menengok ayahmu, jangan kau tengok ayahmu, karena akulah suamimu, surgamu di bawah tapak kakimu. Tengok. Maka kalau mau mencari menantu, carilah yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon jelaskan kalau membagi daging kurban, apakah hanya dagingnya saja atau semuanya, pampatnya, khususnya yang bisa dibagi 3 bagi 3, yang tak bisa dibagi 3 apa boleh buat? Biji matanya mau dibagi 3. Khususnya yang macam perut itu, handuknya, hatinya, jantungnya bagi 3. Karena Nabi SAW memotong kambing, setelah dipotongnya sulusahu, 1/3 di ahli baitihi untuk anak bini di rumah, 1/3 dibagikannya kepada fakir miskin, 1/3 kepada sahabat kerabat tetangga. Tapi jangan gara-gara ini bapak yang udah setor ke masjid semuanya minta 1/3.
Kalau di kampung kita sudah terbiasa bagi pakai kupon, ikuti saja peraturan itu. Di tempat saya dibagi 2 kupon. Bapak peserta kurban dapat 1 kupon, sebagai anggota masyarakat 1 kupon. Yang seelok-eloknya tak perlu kita ambil itu daging. Ambil hatinya sedikit, cuci, bakar, makan. Adapun dagingnya bagikan semua ke fakir miskin. The best, mantap. Pak Haji, ini kupon Pak. Saya tak mau kupon. Dagingnya yang kupon. Bolehkah kita memakan daging hewan kurban yang hewannya disumbangkan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Datanglah satu gereja di Pekanbaru memberikan kambing ke masjid. Satu mau menerima, satu tak mau menerima. Ditanyakan ke saya, Ustaz, boleh tak kambing ini kami terima? Siapa yang ngasih? Si Manungkali. Ada tak unsur kristenisasi? Tak ada Pak Ustaz. Kira-kira nanti kalau acara pemilu dia minta pilih tak? Coblos nomor sekian. Kalau ada unsur politik jangan. Ini ada tarik ulur. Dia ulur sekali, dia tarik 2 kali. Tak ada Pak Ustaz. Memang murni. Kami berjumpa jarang. Kalau gitu gimana? Terima. Lalu nanti pas motong gimana? Allahumma taqabbal an taikim. Apa disebut nama dia? Bukan begitu caranya. Dia kasih sapi, diterima oleh masjid, lalu yang nanti pasti potong nama atas nama pengurus-pengurus masjid, ketua, bendahara, sekretaris, seksi konsumsi, seksi keamanan, seksi parkir, kurang satu lagi, masukkan nama siapa? Pas 7 orang. Jadi waktu motong nanti, Allahumma bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan 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 min fulan. Tapi tak sebut masuk nama dia. Allahumma taqabbal bin Johnson bin Johnson. Nah, masuk dia. Jadi diterima. Boleh menerima hadiah orang kafir? Boleh. Mana dalilnya? Enak aja Pak Ustaz nih ngomong boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Mana dalilnya boleh menerima hadiah orang kafir? Nabi menerima hadiah madu 1 botol dikasih oleh Jirjis, nama panggilannya Mukaukis, raja Mesir, agamanya Kristen Ortodok, dikirimkannya kepada sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'a, diminum Nabi 1 botol. Kalau ada bapak ibu dikasih Cina madu 1 botol, takut minum, kasih sama saya, biar saya minum. Dikirimnya kepada Nabi kain panjang, karena Mesir produsen tekstil, dipakai Nabi kain itu dalil boleh menerima kain, boleh menerima minuman, dengan syarat tidak ada unsur politik. Kalau sampai ada unsur politik, dia mau berkuasa, dia mau menjual jabatannya, maka ingat, waspadalah. Kalau dia sudah berkuasa, habislah kita. Islam mengharamkan memilih kepemimpinan kafir, karena Indonesia negara Islam, Indonesia bukan negara Islam, negara dengan umat Islam terbesar. Jadi bagaimana agar tetap tercipta walaupun ada yang pluralisme bla 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 bla. Oh, dari belakang bacanya. 1, mandi safar. Mandi safar itu sama dengan mandi taubat. Orang mau musafir itu takut dia mati suul khotimah, maka dia sembahyang sunat taubat. Yang paling bagus sholat sunat taubat itu mandi taubat dulu. Ustaz, saya baru saja hilang berzina, Pak Ustaz gimana? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserah lah. Kalau mandi di kamar mandi kepala dulu. Kalau kebetulan di sungai santo kaki dulu. Mana yang penting basah. Apa kalau saya mandi di kolam Pak Ustaz boleh? Boleh. Apa kalau saya mandi di laut hilang dosa saya Pak Ustaz? Kalau di laut mandinya bukan cuma dosanya hilang, orang hilang saja. Melimau bekasa itu apa hukumnya Pak Ustaz? Zaman dulu belum ada parfum. Ada. Bayangkan kalau malam bulan puasa, orang datuk nenek moyang zaman dulu tak mandi, bagaimana baunya? Bau ikan salai. Maka mungkin imam itu pun tutup hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Maka inisiatif ulama petang sebelum bulan puasa diajak nyalah mandi. Kenapa mandinya di tepi sungai? Karena kebetulan rumah orang Melayu di tepi sungai. Belum ada waktu itu kamar mandi, di tepi sungai. Digosokkannya lah limau jeruk, diambil limau nipis, limau puruk, limau segala limau, diambil bunga segala bunga kantil, bunga mawar, bunga melati, bunga teh ayam, ditanam dengan mayang kelapa, dengan mayang pinang, ditanam di dalam periuk tanah, petang baru digosok-gosokkan. Ustaz kok tahu begitu kan dulu? So kan, kenapa pakai limau? Limau itu kalau digosokkan akan mengeluarkan zat-zat molekul-molekul hitam-hitam, penggumpalan daging-daging dalam bersih semuanya. Setelah itu harumlah semuanya.
Sekarang kalau mau dibuat ya tak apa-apa, kalau tak mau dibuat ya tak apa-apa. Sekarang sudah ada Rejoice, ada Lifebuoy, ada macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.